Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asparaidi, NIM TMPID 2021-016, dan teman cewek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Muniroh, NIM TMPI 1 2021-002, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Kami dari kelompok 2 MPI, Prodi MPI semester 3, dia Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Dosen pengampu Dr. Edi Wardani, SPD MPDI. Adapun tujuan saya memperkenalkan tadi teman saya dan saya tadi, yaitu akan memaparkan suatu makalah atau menjelaskan suatu makalah dari tugas kami, yaitu makalahnya yaitu berjudul Sosiologi dan Antropologi dalam tema pendidikan ditinjau dari perspektif dan antropologi. Langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu A. Pendidikan ditinjau dari perspektif antropologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi memiliki perspektif yang dapat merefleksikan, menjelaskan, menganalisis pendidikan. Etika pendidikan dipandang sebagai fenomena gejala sosial. Demikian pula lah antropologi yang lebih dipandang sebagai ilmu tentang manusia. Ilmu tentang manusia. Dan kebudayaan memiliki kontribusi terhadap pendidikan. Tokoh terkemuka dalam antropologi abad ke-20, George Bernard Springer, yang juga dianggap sebagai pendiri antropologi pendidikan, menyebutkan bahwa antropologi memiliki kontribusi terhadap pendidikan. Selanjutnya disebutkan bahwa kontribusi utamanya bisa diberikan antropologi terhadap pendidikan adalah menghimpun jumlah pengetahuan empiris yang sudah diaplikasikan emik dan etik, dengan menganalisa aspek-aspek proses pendidikan yang berbeda-beda dalam lingkungan sosial budayanya. Pendidikan memiliki kewenangan terhadap proses pengembangan sumber daya manusia melalui praksis pendidikan yang berwujud ke dalam perikemanusiaan di masyarakat. Merupakan alasan kultural yang kuat dimasukkannya perspektif antropologi dan sosiologi ke dalam kurikulum di Universitas Negeri Yogyakarta. Tugas pendidikan tidak hanya menuangkan sejumlah pengetahuan, konsep penting membentuk kapasitas intelektual yang mendidik. Yang B, sekilas ilmu tentang antropologi dan sifat-sifat keilmuannya. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang artinya manusia dan logos yang berarti ilmu, sehingga antropologi dapat didefinisikan disiplin yang mempelajari manusia berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-hentinya. Sedangkan Kontranegrad mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, misalnya sosiologi, psikologi, dan antropologi. Juga mempelajari perilaku manusia. Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya-budaya masyarakat. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk sosial. Dan juga ada pendapat-pendapat para ahli tentang antropologi itu. Ada pendapat David Hunter, ada pendapat
Rifki Siddiq, dan juga ada pendapat William A. Whitford. Yang pertama yaitu pendapat David Hunter. Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Itu menurut David Hunter. Dan menurut Rifki Siddiq, antropologi adalah ilmu yang mengkaji segala aspek yang terdapat pada manusia yang terdiri dari sebagai macam konsepsi kebudayaan, tradisi ilmu, pengetahuan, teknologi, norma, kelembagaan, seni, logistik, dan lambing. Dan juga menurut ketiga yaitu William A. Whitford, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermakna tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keagamaan manusia. Itulah karkat. Baiklah, saya pemakalah 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemakalah pertama. Di sini saya akan menjelaskan antropologi pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu. Antropologi pendidikan mulai menampilkan dirinya sebagai suatu disiplin pada pertengahan abad ke-20. Pada waktu itu, banyak pertanyaan yang diajukan kepada para pemimpin pendidikan tentang seberapa jauh pendidikan dapat mengubah masyarakat. Seperti diketahui, pada saat itu negara-negara maju meningkatkan program besar untuk menciptakan pembangunan di negara-negara yang baru merdeka. Antropologi pendidikan berusaha untuk menemukan pola budaya belajar masyarakat yang dapat menciptakan perubahan sosial. D. Kebudayaan dan pendidikan. A. Kebudayaan. Di sini terdapat beberapa poin. Pertama itu makna kebudayaan. Kebudayaan berarti semua cara hidup yang telah dikembangkan oleh anggota-anggota suatu masyarakat. Dengan kebudayaan tertentu dimaksudkan totalitas cara hidup yang dihayati oleh totalitas masyarakat tertentu, yang terdiri dari cara berpikir, cara bertindak, dan cara merasakan yang dimanifestasikan. Umpamanya dalam agama, hukum, bahasa, seni, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Serta dalam budaya materi, seperti papan, sandang, dan peralatan. Dari perspektif lainnya, kita bisa memandang suatu kebudayaan sebagai perilaku yang dipelajari dan dialami bersama pikiran, tindakan, dan perasaan dari suatu masyarakat tertentu yang dipelajari dalam arti bahwa perilaku tersebut disampaikan secara sosial, bukan diwariskan secara genetis, dialami bersama dalam arti dipraktekkan baik oleh seluruh anggota masyarakat atau beberapa kelompok dalam suatu masyarakat. Kebudayaan suatu masyarakat secara sederhana mencakup cara tidur dan makan, cara mencuci dan berpakaian, cara pergi bekerja. Kebudayaan mencakup pula cara kita bertindak juga di rumah dan di tempat kerja. Poin kedua, sifat kebudayaan. Kebudayaan bersifat organik dan superorganik. Dikatakan bersifat organik sebab ia berakar pada organ manusia. Karena tanpa manusia berbuat benda-benda tidak akan ada yang namanya kebudayaan. Dikatakan bersifat superorganik karena kebudayaan hidup terus melampaui generasi tertentu. B. Hubungan dasar pendidikan dan antropologi. Antropologi pendidikan apabila dihadirkan sebagai suatu materi kajian, maka yang dikaji adalah pengguna-pengguna teori dan metode yang digunakan oleh para ahli antropologi, serta pengetahuan yang diperoleh khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan manusia atau masyarakat. Dengan demikian, kajian materi antropologi pendidikan bukan bertujuan menghasilkan ahli-ahli antropologi, melainkan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pendidikan melalui perspektif antropologi. Meskipun berkemungkinan ada yang menjadi ahli antropologi pendidikan serta memperoleh wawasan pengetahuan dan mengkaji antropologi pendidikan. Oh ya, lupa tadi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Soalnya sangat penting bagi kami ini. Nanti akan timbul apa caranya, itulah. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hey, y'all, come look at this.